Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di mata kuliah kita Perekonomian Indonesia. Pada kali ini kita akan bahas mengenai Human Development Index atau Indeks Pembangunan Manusia. Di sini nanti kita akan berdiskusi tentang Human Development Index ini. Tapi sebelum berdiskusi, Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai konsepnya tentang Indeks Pembangunan Manusia ini, atau sering disebut juga dengan IPM ya. Nah di sini Indeks Pembangunan Manusia itu adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan juga standar hidup dari suatu negara. Nah, di sini IPM ini menjelaskan bagaimana penduduk itu dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan selain sebagainya. Nah, di sini juga IPM ini juga untuk indikator menilai aspek kualitas dari pembangunan suatu bangsa atau negara. Nah, bisa juga untuk mengklasifikasikan apakah negara itu masuk ke negara maju, negara berkembang, atau bahkan ke negara terbelakang ya. Nah, kita lihat dari indeks pembangunan manusianya. Dari sejarahnya ini pertama kali setiap tahun juga diperoleh UNDP. Nah, diperkenalkan juga pertama itu tahun 90. Nah, dilaporkan setiap tahunnya. Jadi untuk memperikat dari skala 0 sampai 1 ya tertinggi. Nah, dalam hal pembangunan manusia di suatu negara. Nah, apa premis pentingnya di sini? Pertama, pembangunan itu harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian. Kemudian, pembangunan itu dimaksudkan untuk memperbesar pilihan bagi penduduk. Jadi, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan, tapi juga seluruh aspek terpusat kepada kependudukan, tetapi secara keseluruhan, tidak ke aspek ekonomi saja. Nah, kalau di ekonomi kita akan berkaitan dengan pendapatan gitu ya. Pembangunan manusia ini didukung oleh 4 pilar pokok, yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan juga pemberdayaan. Nah, pembangunan manusia ini nanti juga menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan, juga menganalisis kebijakan untuk mencapainya, juga pilihan-pilihan kebijakan apa yang akan dilakukan terkait dengan pembangunan manusia di suatu negara, terutama di negara kita gitu ya. IPM ini dibentuk oleh 3 dimensi utama. Nah, pertama yaitu umur panjang dan hidup sehat. Nah, berarti ini tolak ukurnya adalah kesehatan. Nah, yang kedua adalah pengetahuan atau pendidikan. Yang ketiga adalah standar hidup layak. Nah di sini ya ada metode perhitungannya IPM ini dan setiap tahun akan dilaporkan oleh Badan Statistik ya. Nah, saudara bisa lihat bagaimana tingkat IPM kita setiap tahunnya, bisa dilihat dari perhitungan yang sudah dilakukan oleh BPS. Nah, pertama ada dimensi umur panjang dan umur sehat. Nah, ada umur harapan hidup saat lahir atau UHH. Kemudian kalau dimensi umur harapan hidup saat lahir berarti ini terkait dengan kesehatan juga nanti ya. Kemudian dimensi standar hidup layak, pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Nah, ini juga terkait dengan pengeluaran atau pendapatan masing-masing masyarakat. Yang ketiga ada dimensi pengetahuan. Nah, ini akan terkait dengan pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Ada harapan lama sekolah, juga rata-rata lama sekolah. Apa manfaatnya? Nah,
Ini adalah indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam membangun kualitas hidup manusia, atau juga terkait dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, terkait juga yang disampaikan Ibu tadi bahwa dari IPM ini, Indeks Pembangunan Manusia ini juga dapat kita mengklasifikasikan suatu negara itu termasuk negara mana dia. Apakah negara maju, negara berkembang, atau bahkan negara terbelakang. Nah, juga target pembangunan. Nah, indikator target pembangunan pemerintah. Nah, dalam pembahasan asumsi makro, secara keseluruhan di DPR RI. Nah, IPM ini juga salah satu alokator dalam penentuan dana alokasi umum, gitu ya. Dana insentif daerah juga. Nah, karena nanti juga indeks pembangunan manusia ini juga kita hitung per provinsi juga ya, baru nanti per negara, satu negara atau Indonesia. Nah, di sini memaknai IPM ini merupakan indikator jangka panjang, sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya gitu ya. Nah, kecepatannya menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam satu periode. Nah, di sini ada statusnya. Nah, kalau kita lihat level-levelnya ya. Nah, ada sangat tinggi itu besar dari 80. Nah, tinggi 70 sampai 80. Kemudian sedang 60 sampai 70 dan terakhir rendah kecil dari 60. Oke, kita lihat indeks pembangunan manusia negara Indonesia ya. Nah, kita lihat tren tahun 2010. Nah, umur harapan hidup saat lahir. Nah, kita 71,34 tahun ya, cukup tinggi umur harapan hidup. Kemudian rata-rata lama sekolah 8,34 tahun, harapan lama sekolah 12,95 tahun ya. Kemudian pengeluaran per kapita, pendapatan berarti 11.299.000 per tahun. Nah, kalau kita lihat trennya dari 2010 sampai 2019 itu naik terus ya indeks pembangunan manusia kita. Tahun terakhir 2019 71,92. Kalau kita lihat tadi di levelnya di 70 sampai 80 itu termasuk tinggi ya. Oke. Nah, ini perbandingan per tahunnya ya. Setiap tahun dari tahun 2010 sampai 2019. Nah, kalau umur harapan hidup tumbuh 0,20. Kalau harapan lama sekolah itu tumbuh 0,31 di tahun 2019. Rata-rata lama sekolah tumbuh 2,08%. Kemudian pengeluaran per kapita tumbuh sebesar 2,17%. Oke. Nah, ini ya, tahun 2019 71,92 seperti yang Ibu sampaikan tadi. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, nah kita itu masih, walaupun di levelnya masih tinggi gitu ya, tapi kalau dibandingkan dengan negara ASEAN lain, kita masih termasuk kategori medium human development. Nah, capaian prestasi pembangunan manusia Indonesia itu masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga, masih di bawah Singapura, Brunei, Malaysia. Nah, mereka ini sudah masuk ke high human development. Nah, artinya apa? Bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia itu masih rendah. Nah, kita lihat ini ya, kita masih peringkat 1, 2, 3, 4, 5 di bawah Thailand ya, indeks pembangunan manusia kita. Oke. Nah, per tahunnya meningkat, cuman kalau kita bandingkan dengan negara-negara ASEAN lain, kita masih di level urutan 5 ya, tadi indeks pembangunan manusianya. Oke, penilaian IPM berdasarkan 3 tujuan akhir dari pembangunan masa hidup. Nah, diukur dengan angka harapan hidup. Pengetahuan dinilai berdasarkan kemampuan baca tulis dan rata-rata tahun bersekolah.
Kemudian standar kehidupan yang diukur dengan pendapatan real per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli. Oke, bagi negara-negara di dunia, saat ini keberhasilan pembangunan itu tidak hanya dari besarnya PDB atau produk domestik bruto gitu ya, tapi juga seberapa besar mereka berhasil membangun kualitas sumber daya manusia. Nah, dilihat dan diukur dari indeks pembangunan manusia. Oke, itu untuk materi terkait dengan indeks pembangunan manusia. Nah, yang akan kita diskusikan pada kali ini adalah kita ketahui bahwa IPM itu diukur dari 3 tadi ya. Nah, masa hidup diukur dengan angka harapan hidup atau akan terkait dengan tolak ukurnya adalah kesehatan. Kemudian pengetahuan, nah tolak ukurnya dari tingkat pendidikan. Nah, ketiga, standar kehidupan dengan pendapatan real per kapita dari masyarakat. Nah, 3 itulah yang dinilai dalam IPM. Nah, yang akan kita diskusikan berarti nanti kita akan membagi 3 kelompok. Nah, berarti kelompok 1 akan membahas tentang masa hidup, yaitu terkait dengan kesehatan, kemudian pengetahuan berkaitan dengan pendidikan, dan yang ketiga standar kehidupan diukur dengan pendapatan real. Nah, dari ketiga komponen itu nanti kita akan diskusikan. Nah, mana kira-kira menurut pendapat saudara atau pendapat kelompoknya nanti yang paling besar yang harus kita benahi yang akan mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia. Nah, kira-kira berdasarkan data, kemudian berdasarkan pengalaman, berdasarkan literatur yang saudara pahami, kira-kira kita akan diskusikan ini karena ini akan menarik sekali untuk indeks pembangunan manusia Indonesia. Oke, demikian saja untuk materi dan apa yang akan kita diskusikan pada hari ini. Sekian Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.